warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah. Kembali lagi bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri, dalam mata pelajaran fisika. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan benda tegar dan titik berat. Nah, materi pertama yaitu kesetimbangan benda tegar. Benda tegar dikatakan berada dalam kesetimbangan statik jika jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 dan jumlah torsi terhadap sembarang titik pada benda tegar itu sama dengan 0. Nah, apa yang dimaksud dengan benda tegar? Benda tegar yaitu benda yang jika dikenai gaya dan kemudian gayanya dihilangkan, bentuk dan ukurannya tidak berubah. Tentu saja gaya yang bekerja pada benda tersebut besarnya dalam batas kewajaran sehingga pengaruh gaya tersebut tidak mengakibatkan kerusakan pada benda yang dikenainya. Dan perlu untuk diingat bahwa benda itu sendiri tersusun atas partikel-partikel kecil. Partikel yaitu ukuran atau bentuk kecil dari benda. Misalkan saja partikel itu kita gambarkan berupa benda titik. Partikel dikatakan setimbang jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0 dan jika ditulis dalam bentuk persamaan akan didapatkan sigma F sama dengan 0. Ini merupakan hukum 1 Newton. Persamaan tersebut dapat kita uraikan menjadi 3 komponen gaya, yaitu terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, di mana komponen terhadap masing-masing sumbu yaitu yang pertama, terhadap sumbu X dapat kita tuliskan sigma Fx sama dengan 0. Yang kedua, terhadap sumbu Y dapat kita tulis menjadi sigma Fy sama dengan 0. Dan yang ketiga, terhadap sumbu Z dapat kita tuliskan sigma Fz sama dengan 0. Syarat kesetimbangan benda yang pertama, jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0 atau sigma F sama dengan 0. Ini merupakan kesetimbangan translasi. Yang kedua yaitu jumlah torsi yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Ini merupakan kesetimbangan rotasi. Dapat kita rumuskan sigma tau sama dengan 0. Selanjutnya, kesetimbangan partikel dapat juga terjadi dalam 3 buah gaya seperti tampak pada gambar berikut. Dan persamaannya dapat kita tuliskan seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, kesetimbangan statik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, kesetimbangan stabil. Kesetimbangan stabil ditandai dengan naiknya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Setelah gaya pengganggu hilang, benda akan kembali pada keadaan semula. Contoh benda yang memiliki kesetimbangan stabil itu adalah kursi malas ataupun bola yang digantung menggunakan tali dan dipengaruhi oleh gaya. Yang kedua yaitu kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil ditandai dengan turunnya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Biasanya setelah gaya pengganggu hilang, benda tidak kembali pada kedudukan semula. Contoh benda yang memiliki kesetimbangan labil adalah sebuah batang kayu yang berdiri tegak. Yang ketiga yaitu kesetimbangan indiferen atau netral. Kesetimbangan netral ditandai dengan tidak berubahnya posisi titik berat benda sebelum dan sesudah diberi gaya pengganggu. Biasanya setelah gaya pengganggunya hilang, benda tidak kembali pada kedudukan semula. Contoh benda yang memiliki kesetimbangan netral adalah sebuah silinder atau bola yang diletakkan di lantai datar, kemudian dipengaruhi gaya,
maka benda tersebut akan menggelinding menempati posisi baru. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut. Adi memanjat tali dan berhenti pada posisi seperti tampak pada gambar. Tentukan besar tegangan-tegangan tali T1 dan T2 yang menahan Adi jika massa Adi adalah 50 kg. Nah, untuk menjawab contoh soal tersebut, langkah yang pertama yaitu kita gambar gaya-gaya yang bekerja ke garis bilangan seperti tampak pada gambar. Nah, diketahui gaya berat sama dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi yaitu 50 kali 10 sama dengan 500 Newton. Selanjutnya sin alfa yaitu 127, ini tampak pada gambar seperti pada garis warna kuning yaitu bernilai 0,8. Sin beta sama dengan 143 derajat. Ini kita dapat terlihat pada garis warna pink yang ada pada gambar yang mana bernilai 0,6, dan sin gamma sama dengan 90 derajat yang bernilai 1. Ini tampak pada gambar seperti pada garis berwarna ungu. Selanjutnya kita cari gayanya satu persatu, yaitu T1 per sin beta sama dengan W per sin gamma. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu T1 per 0,6 sama dengan 500 per 1 sama dengan T1 sama dengan 300 Newton. Selanjutnya kita cari T2 dengan membandingkan persamaannya, yaitu T2 per sin alfa sama dengan W per sin gamma, yaitu T2 per 0,8 sama dengan 500 per 1 sehingga hasilnya 400 Newton. Jadi untuk nilai T1 nya sebesar 300 Newton dan T2 nya sebesar 400 Newton. Berikutnya contoh soal yang kedua. Sebuah batang homogen AB dengan panjang 40 cm dan berat 10 Newton. Pada ujung batang digantung beban seberat 20 Newton. Batang ditahan oleh tali T sehingga sistem seimbang. Jika sudut yang dibentuk oleh tali T sebesar 37 derajat, maka hitunglah tegangan tali T. Dari soal dapat kita ketahui berat beban yaitu 20 Newton, panjang AB atau panjang batangnya 40 cm, kita rubah ke meter menjadi 0,4 meter, berat batang yaitu 10 Newton, dan panjang A0 atau panjang A nya ke 0 sebesar 1/2 panjang dari batang sama dengan 1/2 dikali 0,4 sama dengan 0,2 meter. Selanjutnya untuk sudutnya sebesar 37 derajat. Yang ditanyakan yaitu tegangan tali. Perhatikan gambar. Di gambar ada 3 posisi yang bekerja, yaitu tegangan tali, berat beban, dan berat batang yang memiliki arah yang berbeda. Bertanya positif jika arahnya berlawanan dengan arah jam dan bertanya negatif jika mengikuti arah jam. Nah, sesuai dengan selanjutnya torsi 1 yaitu T kali sin 37 dikali LAB dikurang WB dikali LA0 dikurang WB dikali LAB sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu T kali 0,6 kali 0,4 dikurang 10 kali 0,2 dikurang 20 kali 0,4 sama dengan 0. 0,24 T dikurang 2 dikurang 8 sama dengan 0. Selanjutnya 0,24 T sama dengan 10, maka T sama dengan 41,7 Newton. Materi selanjutnya yaitu titik berat. Setiap benda yang menempati ruang pasti memiliki massa dan berat. Massa merupakan unsur intrinsik yang dimiliki oleh setiap benda.
Jadi massa itu bagian yang tak terpisahkan dari benda, yang selalu ada bersama dengan benda tersebut. Sedangkan gaya berat biasa disebut dengan berat saja, atau biasa pula disebut sebagai gaya gravitasi, merupakan besar gaya yang timbul akibat adanya interaksi antar benda bermassa. Titik berat untuk benda homogen atau penyusun zatnya sama yang memiliki bentuk yang teratur, maka cara menentukannya tidaklah terlalu sulit. Titik berat benda terletak di pusat persebaran massa, seperti tampak pada gambar berikut. Selanjutnya, persamaan menentukan titik berat benda jika terdapat dua bentuk benda atau lebih. Nah, yang pertama untuk sumbu X, yaitu X sama dengan A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 ditambah A3 kali X3 per A1 ditambah A2 ditambah A3. Nah, untuk sumbu Y-nya yaitu Y sama dengan A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 ditambah A3 kali Y3 per A1 ditambah A2 ditambah A3. Nah, untuk titik beratnya yaitu X, Y dalam cm atau meter. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan koordinat titik berat dari bangun berikut terhadap sumbu X. Nah, untuk menjawab contoh soal tersebut, langkah yang pertama yaitu kita tentukan bangun pertama dan bangun keduanya. Nah, di contoh soal untuk bangun pertama berbentuk persegi panjang. Selanjutnya kita cari luasnya, yaitu untuk luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Nah, di contoh soal untuk panjangnya yaitu 6 dan untuk lebarnya yaitu 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Selanjutnya untuk panjangnya terhadap sumbu Y yaitu 1,5. Selanjutnya bangun yang kedua yaitu berbentuk segitiga. Kita cari luasnya yaitu dengan persamaan setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah kali alasnya yaitu 3 dan tingginya 3, maka hasilnya 4,5. Selanjutnya Y2 sama dengan, kita cari mulai dari titik 0, maka 0 per 3 yaitu 3 ditambah dengan 1/3 dikalikan dengan tinggi segitiganya, maka hasilnya 3 ditambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan Y sama dengan Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 per A1 ditambah A2. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu Y sama dengan 1,5 dikali 18 ditambah 4 dikali 4,5 per 18 ditambah 4,5 sama dengan 45 per 22,5 sama dengan 2 cm. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga kamu dapat memahaminya dengan baik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.